Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Zahwa dari kelas X3A Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Sosial, jurusan Bimbingan Konseling semester 4. Di sini saya akan menjelaskan atau mempunyai suatu tugas dari mata kuliah Bimbingan Konseling Kelompok, yakni bimbingan kelompok. Saksikanlah video yang akan saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Check it out. Jadi geli banget, ngapain lewat sini? Udah hitam lagi, tompelan. Tuh baju tuh lecek, setrika dulu. Kesel. Kamu kenapa, Dina? Aku nih mau di-shamingin. Ya udah sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Hai teman-teman, mau anterin aku ke perpus udah ambil buku bahasa. Sehat banget jadi orang. Asal kamu tahu ya, level kamu sama kita itu jauh beda. Udah pergi aja sana. Jadi orang gak sokap deh. Oh ya udah deh, sip. Kenapa? Kenapa? Aku kesal deh, seharusnya aku tidak berpikir untuk ini. Seharusnya aku belajar untuk ujian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm great. For now, let's study English. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku buat PR minggu kemarin. Lah, Bu, emang ada PR? Ada, aku harus buat sekarang juga. Itu Alika tuh nih, mereka. Alika, apaan sih? Kita ngerjain. Udah, males. Alika, kenapa sih kamu setiap pelajaran ekonomi tidur terus kayak males? Kamu gak minat belajar ekonomi? Mager? Udah, mau jadi tugas? Ansih, dari sana. Aska jangan kayak gitu, keterlaluan. Yang lainnya ada yang suka sama dia juga. Tapi dia baik loh, Mama. Dia emang kayak gitu tau orangnya. Itu jangan bilang ada. Tapi dia ngeselin. Tapi gak kayak gitu dia tuh. Berhasil mengambil Bu, Ibu. Ya, Ke kamar mandi, Bu. ya. Video part masa perasaan dapat kita bagi menjadi beberapa periode yaitu Belum. enggak, kamu kenapa sih bolos dulu kerjaannya? Males aja. Mama kamu apa nih? Assalamualaikum, Mami. Ah, pindah. Tapi Siti nggak mau. Siti udah nyaman sama teman-teman di sini. Tapi kalau Maminya gitu kan Siti juga nggak mau kan. Siti juga kayak udah enak di sini juga, udah nyaman sama ustazahnya. Ustazahnya juga udah peduli sama Siti. Ya udah deh, nanti kita ngomongin lagi. Mama, salam. Kenapa mah? Mau yang kamu ikut kelas ya? Iya mah. Ini kamu tidak kesasar. Kenapa mah? Kamu harus milih otak kamu daripada ibu kamu. Tapi kan emang kakak suka basket. Ikutin kata mama mau percaya orang tua. Ih, mama. Waalaikumsalam. Ada apa? Aku dipanggil. Kata kamu ikut lomba pidato daftar. Iya. Udah gak usah deh, mending mama daftarin buat ikut daftar aja. Tapi aku maunya pidato. Udah ikutin kata mama aja, orang tua. Kakak. Waalaikumsalam. Sini masuk Tania. Nih kak. Oh ya udah sini masuk. Ini Tania. Ya, ini siapa? Aska. Oke, ini Raisa. Siti.
Arina, Zahra, Alika, Aulia, Salam, ini Dinda. Oke, semuanya udah duduk? Oke, baik adik-adik semua. Sebelumnya selamat datang di ruangan kelas 1 yang akan mengadakan tentang konseling kelompok. Nah, sebelum kita mengadakan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang mau memimpin doa? Pak, Oke, Alina, silahkan pimpin doa. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga tidak ada hambatan apapun. Amin. Sebelumnya, kan kalian tadi udah ngomong ya mau konseling kelompok. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu kan? Oke, jadi konseling kelompok ini adalah merupakan suatu bantuan untuk menyelesaikan suatu masalah dan dari seorang konseling atau guru BK untuk seorang konselor atau siswa ataupun klien yang dengan dinamika kelompok. Jadi kan terkadang ada dinamika menjadi konseling individu, itu hanya antara satu klien dengan konselor. Nah, kalau misalkan konseling kelompok ini dengan dinamika kelompok, jadi keseluruhan itu ada di sini. Jadi bukan satu orang dua orang doang, paham? Nah, selanjutnya untuk tujuan konseling kelompok ini adalah untuk membantu menyelesaikan masalah, baik masalah yang di sekolah, baik masalah yang di rumah. Nah, di sini pun kalian harus terbuka satu sama lain. Namun, perlu kalian ingat, dalam konseling kelompok ini kalian harus bisa menjaga rahasia satu sama lain. Karena dalam hal ini itu kalian harus menjaga rahasia itu agar membantu antara satu sama lain. Nah, dalam konseling kelompok ini kalian harus bisa juga memahami tentang BMB 3. Apa sih BMB 3 ini? BMB 3 itu adalah berpikir bagaimana penyelesaian masalah ini, merasakan bagaimana selesainya masalah ini. Selanjutnya bersikap, menyikapi tentang masalah ini itu harus seperti apa. Selanjutnya tindakan setelah kita mengetahui permasalahan ini tuh kayak gimana. Selanjutnya bertanggung jawab, apakah kita akan tanggung jawab dengan pemberian solusi tersebut. Paham? Pokoknya satu sama lain antara kita ini harus bisa menjaga rahasianya. Nah, agar kita bisa menjaga rahasia ini, kita harus bisa janji kelompok, ya. Oke, buat semuanya berdiri. Dengan janji ini, kita harus berpegangan satu sama lain. Oke. Ikuti setelah kakak, ya. ya. Saya Anissa Zahwa. Saya Dinda Juwadi. Menyatakan Menyatakan bahwa saya sanggup menerima, bahwa saya sanggup menerima, menyimpan dan menjaga dan merahasiakan segalanya dan merahasiakan segalanya, dasar ataupun keterangan dasar ataupun keterangan, yang boleh ataupun yang tidak boleh, yang boleh ataupun yang tidak boleh, layak atau tidak layak, layak atau tidak layak, yang diketahui oleh orang lain. yang diketahui oleh orang lain. Oke, semuanya duduk. Baik, kita telah menjanjikan perjanjian rahasia ini, maka kita harus berjanji dengan ikrar yang telah kita sampaikan ini, ya. Penegasan lagi untuk kalian, dalam konseling kelompok ini rahasia satu sama lain jangan sampai terbongkar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelumnya kalian mau berapa jam nih untuk konseling kelompok? 45 menit. Satu pelajaran. Oke, satu pelajaran berarti 45 menit. Baik. Sebelum kita ke konseling kelompok, alangkah baiknya
kita memperkenalkan diri atau dengan game yaitu rangkaian nama. Jadi contohnya seperti ini. Nama saya Anissa Zahwa, samping kanan saya Tania, kayak gitu. Samping kiri saya Azka. Jadi kita memahami satu sama lain, paham? Oke, kita mulai. Nama saya Anissa Zahwa, samping kanan saya. Nama saya Tania, samping kiri saya Kak Azal, samping kanan saya Raisa, samping kiri saya Kak Azal dan Tania. Samping kanan saya Alika, samping kiri saya Kak Azal, Tania, Raisa, samping kanan saya Aulia. Nama saya Aulia, samping kiri saya Kak Azal, Tania, Raisa, Alika, samping kanan saya. Nama saya Zara, samping kiri saya Kak Azal, Tania, Raisa, Alika, sama Aulia. Dan samping kanan saya Nama saya Dinda. Samping kiri saya Kak Ajal dan Tania, Raisa, Alika, Aulia, dan Zahra. Samping kanan saya nama saya Siti. Samping kiri saya Ustazah Ajal, Tania, Raisa, Alika, Aulia, Zahra, dan Dinda. Samping kanan saya nama saya Arina. Samping kiri saya Kak Azal, Tania, Raisa, Alika, Aulia, Zahra, Dinda, dan Siti. Samping kanan saya. dan terakhir nama saya Aska. Di samping kiri saya ada Kak Azal, Tania, Raisa, Alika, Aul, Dinda, Zahra, Siti, dan Alina. Oke, baik. Jadi coba kakak mau nanya, siapa yang paling pintar di kelompok ini? Aska. Kenapa Aska? Karena dia paling banyak. Oke, betul. Karena dia yang paling banyak menyampaikan nama-nama kelompok yang ada di sini. Kan kalau kita itu cuma 1, 2, 3, nah dia itu lebih daripada 5. Oke. Selanjutnya penjelasan kelompok kembali nih. Kakak akan menjelaskan tentang konseli kelompok lagi. Jadi maksud dari adanya kalian di sini itu agar menyelesaikan masalah atau memberikan suatu solusi dengan dinamika kelompok, ya. Takutnya nanti kalian ditanya tapi kalian tidak mengetahui apa itu konseling kelompok, sama saja kalian itu hanya tong kosong nyari bunyinya, hanya mengikuti acara ini tapi kalian tidak paham maksud dari acara ini. Oke? Selanjutnya sekarang penyampaian masalah. Nah, siapa dulu nih yang mau menyampaikan masalah yang ada di sini? Ana deh. Oke, kamu silakan sampaikan. Jadi aku tuh Kak pengen ikut eskul ini, tapi nggak dibolehin sama mama, malah disuruh ikut bahasa sastra gitu. Jadi kamu mau ikut sekolah apa tuh? Basket, tapi kamu itu dibolehkannya itu dan diharuskan dianjurkan sama orang tua itu ikutnya yang sastra. Iya. Oke, kita tampung lagi. Selanjutnya ada lagi? Oke. Jadi aku tuh suka dibully, di body shaming gitu Kak, kayak dilihat dari kayak hitam, dekil gitu-gitu Kak, bertombol gitu-gitu. Oke. Jadi kamu itu di body shaming sama temen kamu gitu, Ya. gara-gara kamu itu warna kulitnya beda dari yang lain. Oke, selanjutnya? Ana Kak. Oke. Kalau Ana disuruh pindah sama orang tua, padahal akunya udah nyaman sama teman-temannya, gurunya juga udah peduli gitu. Cuma disuruh pindah. Iya, berarti permasalahan kamu yaitu disuruh pindah sama orang tua kamu. Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi? Ana Kak. Oke, Aulia. Aku tuh mau mengikuti perlombaan pidato. Malah aku disuruh sama mamaku untuk mengikuti perlombaan menulis cerpen. Oh gitu. Jadi kamu itu lebih minatnya itu ke perlombaan pidato daripada perlombaan cerpen. Oke, baik. Selanjutnya ada yang mau disampaikan lagi permasalahannya yang lain? Oke, Dinda. Jadi saya waktu itu kan lagi belajar, karena saya malas gitu, jadi saya malah dibilang, Dinda kenapa sih kamu tuh bolos mulu, gak pernah ikut belajar guru gitu. Oh, jadi permasalahan kamu itu yaitu bolos sekolah. Oke, selanjutnya? Oke, kamu. Mungkin aku emang suka banget belajar bahasa Inggris. Iya. Tapi mungkin belajar ekonomi itu kurang menurut aku. Tapi juga biar
kedepannya bisa lebih baik lagi, mungkin aku harus perbaikin lagi. Oke, berarti kamu permasalahannya tentang peminatan pelajaran. Iya Kak. Oh, jadi kamu lebih minatnya itu ke bahasa daripada ke ekonomi. Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi yang belum? Saya. Oke, Zahra. Aku tuh kan lupa bawa buku pelajaran gitu. Cuman sama teman sebangku tuh nggak dipinjemin. Gak dipinjemin buku pelajaran itu? Iya. Oh, oke. Jadi kamu permasalahannya dengan teman sebangku kamu. Oke, baik. Ada lagi? Aku Kak. Oke. Nah, di sini tadi aku dibully gara-gara minta teman berpus ada teman aku bilang kamu tuh masuk level sama kita. Oh, gitu. Jadi kamu itu pembulian di sini posisinya. Oke. Selanjutnya udah semuanya? Oke, Aska, berarti Zahir apa? Jadi aku tuh kan di sekolah tuh ada jadi mau ujian. Ya. Jadi di situ aku agak kesal gara-gara apa sih pikiran sampai aku nggak belajar buat ujian selanjutnya. Oh, seperti itu. Jadi kamu itu nggak belajar untuk ujian seterusnya. Bukannya kamu belajar, tapi kamu malah memikirkan bagaimana ujian itu, malah jadi hal negatif yang ada di pikiran kamu. Oh, seperti itu. Baik. Oke, setelah ini baik, adik-adik semuanya, kita telah mendengar permasalahan satu sama lain. Kakak mau nanya sebelumnya, siapa dulu nih permasalahan yang akan kita utarakan atau yang akan kita perbaiki bareng bersama-sama? Aku Kak. Permasalahan Arina dulu, gimana? Setuju gak nih? Setuju. Setuju. Oke, permasalahan Arina, coba jelasin permasalahannya. Iya, aku Kak. Ya, gimana permasalahannya? Jadi aku tuh di body shaming Kak, terus dikatain hitam, dikatain tompel, terus body dekil gitu. Oh, itu kamu di body shaminginnya tuh sama adik kelas, kakak kelas, apa sama teman kamu? Temen sendiri Kak. Sama teman kamu. Oke. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Sebelumnya kamu pernah ada konflik nggak sama teman kamu? Kok bisa diledekin sih? Aku sih nggak pernah ada konflik sama mereka, tapi kayak mereka nggak suka sama aku sih. Berarti merekanya aja ya? Iya. Oh, berarti itu posisinya mereka yang kayak mencari perhatian ke Arina. Sebenarnya hal yang seperti itu sering kita alami ya, sering kita lihat dan sering kita sering terjadi di depan mata kita. Maka solusi yang perlu kita lakukan yakni adalah bagaimana agar dia bisa memahami sifat Arina tersebut. Nah, dengan cara apa? Obrolkanlah baik-baik dengan dia, ataupun kamu bisa nanti itu sebagai catatan kami sebagai guru BK untuk mencatat beberapa anak tentang permasalahan ini. Apabila dia sudah di luar batas wajar, maka kita akan memanggilnya. Nah, untuk Arina bisa kamu obrolkan dulu dengan teman kamu, dengan yang telah nge-body shaming kamu. Permasalahannya apa sih, kenapa dia bisa seperti itu. Nah, sebelumnya itu untuk pertama kalinya atau keberapa kalinya? Sudah lumayan sering sih Kak. Oh, sudah lumayan sering. Jadi gimana nih pendapat teman-teman tentang masalah body shaming ini? Coba sih. Menurut aku sih mungkin mereka iri aja karena mungkin Arinanya juga punya banyak teman, merekanya juga iri gitu. Oh iya, bisa jadi tuh. Selanjutnya? Menurut aku ya, mungkin masalah ini tuh kayak langsung ke hati banget, apalagi di body shaming tubuh kita sendiri. Iya, betul. Jadi Arina jangan berkecil hati kalau mereka seperti itu. Arina itu masih banyak orang yang sayang ke Arina. Saat Arina ada di titik seperti itu, selalu ingatlah bahwasanya banyak teman yang lebih peduli daripada diri mereka, ya. Oke, paham semuanya? Paham. Selanjutnya siapa lagi nih? Aku Kak, Oke, silakan. jadi aku tuh kan suka sama basket ya, sedangkan orang tua aku tuh suka lebih ke sastra, tapi aku nggak suka sastra. Kayak gitu. Ada yang memberikan solusi? Suka. Oke. Karena sebelumnya kamu udah tahu belum aku suka dengan orang tua kamu? Tahu orang tua aku tuh suka sastra, suka membaca buku gitu. Oh, coba deh kalau misalnya orang
lagi baca-baca gitu, kamu coba datengin orang tua kamu terus obrolin baik-baik. Udah kenal. Tapi ya namanya orang tua pengen yang terbaik lah. Kalau enggak, gimana kalau misalkan kamu obrolkan dari hati ke hati dengan orang tua kamu. Jadi kamu utarakanlah apa sih manfaat dari kamu mengambil ekskul ini tuh apa kayak gitu. Ya. Ada lagi yang memberikan solusi? Ya misalnya kamu bisa ngungkapin apa aja yang ada manfaat dari ekskul basket, misalnya ngejaga kesehatan tubuh kamu, terus bisa bawa nama baik sekolah keluar. Iya. Boleh juga sih sarannya. Jadi deh nanti aku praktekin coba di rumah. Thank you. Oke. Selanjutnya ada lagi? Selanjutnya siapa lagi yang mau mengungkapkan lagi? Aku Kak. Oke. Jadi tadi aku dibully gara-gara minta temenin ke perpustakaan. Terus ada teman aku yang bilang gini, kamu mah nggak selevel sama kita berdua. Oh, jadi ada 2 orang teman kamu atau berapa orang? 2 orang teman kamu bilang bahwasanya nggak selevel sama kamu. Oke, jadi permasalahannya itu dia itu nggak menerima keadaan kamu berarti. Ada yang memberikan suatu saran tentang pembulian ini? Aku Kak. Oke. Bully. Kayaknya kamu jangan terlalu sakit hati banget. Jangan terlalu dipikirin lah, nyampe kayak banyak kan anak zaman sekarang yang sering nyilet, jangan nyampe kayak gitu, abain aja. Oke. Selanjutnya ada lagi yang memberikan suatu solusi untuk permasalahan ini. Sebenarnya mungkin mereka seperti itu. Apa kamu sebelumnya mempunyai suatu masalah sama dia atau seperti apa? Atau emang karakter mereka kepada orang lain juga seperti itu? Nggak punya masalah sama berdua. Oh, gak punya masalah tapi sama mereka berdua. Tapi karakter mereka kepada orang lain sama kayak gitu apa beda? Oh beda, jadi hanya memojokkan kepada diri kamu. Oke. Ada yang ingin memberikan saran tentang pembulian ini? Aku Kak, mungkin mereka tuh kayak apa sih, pengen banget mungkin deket sama kamu tapi dengan cara begitu. Atau mungkin kamu bisa biarkan saja mengabaikan mereka, jangan terlalu diam di hati aja. Kayak gitu. Oke, jadi kamu harus punya rasa bodoh amat gitu. Posisinya kamu udah mengajak mereka ke kebaikan ya. Tapi kalau misalkan mereka tidak membalas kebaikan itu, coba kamu perlahan ajak mereka perlahan-lahan gitu. Kalau mereka masih seperti itu, ya sudah abaikan, kayak gitu ya. Ada lagi yang ingin memberikan saran? Oke, Siti, silahkan. Menurut aku sih mungkin mereka gituin kamu gara-gara mungkin mereka juga sempat sakit hati gara-gara ucapan kamu. Mungkin kamunya juga nggak tahu. Mungkin mereka juga lagi nggak mood juga sama kamunya gitu sih. Oh, jadi cobalah berbenah diri dulu sebelum kamu menjudge seseorang. Betul. Maksud dari berbenah, apakah kamu pernah melakukan suatu kesalahan atau seperti apa? Makasih ya Buat buat semuanya. Oke, baik. Permasalahan tanya sudah selesai. Raisa juga alhamdulillah sudah selesai dan mendapatkan suatu solusinya. Arina juga sudah selesai. Selanjutnya ada yang ingin disampaikan? Siapa lagi permasalahannya? Oke, silakan jelaskan. Jadi aku tuh di rumah banyak pikiran. Sekarang iya. di sekolah kita tuh mau ngadain ujian. Oh iya. Saking banyak pikirannya aku, jadi kegiatan buat belajar untuk ujian kita terganggu sama aku. Oh seperti itu. Jadi kamu itu lebih banyak berpikir tentang bagaimana nih tentang ujian ini gitu. Bukannya kamu belajar tentang hasil yang akan datang buat ujian ini, seperti itu. Ada yang ingin memberikan suatu saran? Aku Kak,
Mungkin masalah yang kamu lagi pikirin nggak tahu ya berat atau ringan, tapi ya kita pikirin dulu yang buat intinya itu. Kan intinya kamu sekolah kan buat belajar. Nah, sedikit lagi, apalagi dikit lagi mau ujian nih. Nah, pikirin dulu aja yang penting dulu aja, yang nantinya yang kayak pikiran lainnya belakangan aja. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan salam? Arina, silahkan. Mungkin harusnya Aska nggak usah terlalu memikirkan masalah yang di rumah. Mendingan lebih fokus untuk belajar untuk kedepannya ujian. Emang sebelumnya permasalahan yang di rumahnya itu apa? Jadi motor tuh jalan. Oh, jadi kamu jangan ditemenin sama teman-teman kamu kalau misalkan di sekolah? Sekolah sangat lebih banyak pikiran di rumah. Oh, seperti itu. Ada lagi yang mau memberikan satu saran? Oke, Dinda, silakan. Mending sih kalau saran aku kamu nggak usah banyak pikiran, mending kamu fokusin dulu sama pelajaran kamu yang di sini. Jadi kamu jangan terlalu pikirin yang lain-lain, takutnya nanti kamu sakit karena kan bentar lagi mau ujian. Jadi kamu fokusin dulu aja buat ujian nanti, jangan terlalu pikirin. Oke, jadi intinya janganlah berpikir hal yang tak perlu kamu pikirkan. Fokus sama keadaan kamu saat ini. Saat kamu berpikir hal yang tak perlu dipikirkan, sama saja kamu membuang-buang waktu yang kamu miliki. Ya, jadi niat kamu di sini itu untuk belajar. Saat kamu ada di posisi kamu itu tidak fokus belajar, ingatlah dengan niat awal kamu kesini itu apa. Nah, maka hal-hal yang negatif itu akan terhapus tanpa kamu sadari. Paham? Udah jelas? Oke, selanjutnya ada permasalahan siapa lagi? Saya Kak. Oke, ya silakan. Saya kan karena saya kurang suka pelajaran gitu, jadi saya suka bolos juga. Emang itu salah saya suka bolos. Jadi teman-teman saya pada mau bilang, Dinda kenapa sih kamu suka bolos mulu, nggak pernah ikut pelajaran? Sebelumnya apa alasan Dinda yang membuat Dinda itu ingin bolos? Karena emang saya kurang suka juga, jadi terlalu susah gitu bagi saya pelajarannya gitu. Jadi saya kurang suka gitu. Oke, jadi kamu agak susah untuk menyikapi pelajaran itu, dan solusi yang kamu dapatkan di diri kamu itu adalah bolos dari sekolah. Baik, ada yang ingin memberikan suatu saran? Aku Kak. Oke. Jadi saya rasa Dinda itu lebih fokus dulu ke belajarnya, karena belajar kan akan membuat sukses ke depannya. Jadi nggak usah terlalu, pasti kalau kita awalnya emang nggak suka, lama-lama kalau kita pelajari terus menerus akan menjadi suka. Oke. Jadi lahan perlahan, step by step gitu ya, menyukai segala sesuatu tuh. Oke, ada lagi yang memberikan saran? Aku Kak, sebelumnya Dinda bolosnya satu pelajaran emang satu pelajaran atau setiap pelajaran bolos? Emang kadang setiap pelajaran suka bolos. Berarti nggak tergantung pelajarannya doang. Iya. Berarti emang dari Dindanya aja berarti yang nggak mau belajar. Jadi tanamkanlah dalam diri Dinda bahwasanya belajar itu penting gitu. Coba pikirin lagi gitu. Tapi Dinda niat gak dalam hatinya untuk belajar? Oh, dalam hati sih ya gimana Ya, coba niatkan dulu dalam hati Dinda untuk niat untuk belajar agar kedepannya itu bakal mendapatkan hal yang ingin Dinda dapatkan, seperti itu. Paham? Ada lagi? Udah puas? Oke. Selanjutnya permasalahan siapa lagi? Oke, silakan. Kalau aku sih kan aku udah nyaman gitu sama teman-teman di sekolah, Ya. sama gurunya juga udah care gitu. Tapi orang tua aku malah nyuruh pindah, tapi aku juga nggak tahu masalahnya apa. Takutnya ada masalah di mana yang nggak tahu. Oh, jadi permasalahannya itu kamu nggak tahu orang tua kamu menyuruh kamu pindah itu apa? Oke, ada yang mau memberikan suatu saran?
solusi? Ya Kak, Oke. yang mending kan kamu ikutin dulu aja kemauan orang tua kamu biar diri kamunya lebih baik. Mungkin kalau misalnya itu kemauan orang tua kamu, maka ikutilah, karena kemauan orang tua itu kadang suka lebih baik juga. Sebenarnya sih kalau aku ngikut orang tua boleh, ngikut aku juga boleh. Tapi orang tua aku tuh terlalu gegesin aku. Menegaskan. Ya, menegaskan. Tapi dalam lubuk hati kamu lebih memilih sekolah yang di luar apa di sini? Aku sih lebih sukanya di sini. Cuman kalau misalnya orang tua aku nyuruh pindah, ikutin aja sih sebenarnya. Nah, kalau misalkan kamu mengikuti apa omongan orang tua kamu, apakah kamu akan menyesal di kemudian hari atau seperti apa menurut mindset pikiran kamu? Menurut aku sih enggak sih, karena omongan orang tua juga doa buat aku sih. Oke, berarti kamu setuju dengan pendapat orang tua apapun itu? Oke, permasalahan. Baik. Berarti sudah selesai ya. Jadi apapun yang orang tua kamu sampaikan, kamu akan mengikuti apa yang orang tua kamu inginkan. Selanjutnya, Kak. oke, baik Kak. Jadi gini Kak, pas waktu ada pelajaran bahasa Inggris mungkin aku emang seneng banget. Tapi setiap pelajaran ekonomi masuk waktu itu, kadang aku malah jadi kayak males, terus udah nggak mau lagi gitu belajar. Jadi kamu peminatan dalam pelajaran itu kamu masih pilih-pilih ya? Iya. Oke, ada yang mau memberikan satu saran? Aku Kak. Oke, silakan. Mungkin Alika harus coba dulu belajar ekonomi bagaimana, cara itunya gimana. Jangan fokus ke kesukaan kamu aja. Siapa tahu ekonomi akan menjadi kesukaan kamu. Ya, makasih ya. Oke, ada lagi yang ingin memberikan satu saran? Aku Kak, Oke. emang kan kalau kita hidup tuh satu pelajaran yang mungkin kan kita belajarin semuanya. Tapi ya kita hargain dulu aja guru yang ngajar di depan, jangan kita was-wasan. Oke, baik. Ada lagi? Saya Kak, Oke. mungkin benar yang tadi diucapkan Arina. Mungkin walaupun kita belajar tidak suka, walaupun terus-menerus kita bakal menjadi suka. Oke, jadi Jadi berusahalah buat menyukai perlahan itu. Iya. Baik. Gimana Alika, setuju dengan solusinya? Setuju. Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi? Aku Kak. Oke, kamu. Aku kan mau mengikuti perlombaan pidato. Ya. Tapi mama aku menyuruh aku untuk mengikuti perlombaan menulis cerpen. Dalam hati kayak ih apaan sih, kan mau nolak, cuman gak enak orang tua. Oke, baik. Ada yang mau menyampaikan suatu solusi? Jadi permasalahan kamu itu yakni kamu lebih berminat kepada lomba pidato daripada cerpen, sedangkan orang tua kamu menegaskan kamu atau menyemangati kamu lebih ke perlombaan cerpen. Sebelumnya kamu itu minat nggak dalam hal tulis menulis, dalam hal sastra? Sebenarnya gak minat sih, kalau emang lagi mood buat nulis, kalau enggak ya enggak. Oke, seperti itu. Kalau misalkan untuk berpidato kamu mood gitu, kamu moodnya lebih besar dibanding yang tentang cerpen ini. Baik, ada yang memberikan suatu saran? Aku Kak, mungkin masalah Aul nggak terlalu ini banget sih, cuman ya namanya masalah buat diri kita, lebih baik ikutin apa kata orang tua. Tapi kalau emang diri kita emang mau, buktiin ke orang tua kalau kita tuh bisa dari yang mereka suruh gitu loh. Iya. Jadi kalau kamu ingin lebih minat kepada pidato, tunjukkanlah kepada orang tua kamu talent kamu di situ. Dengan cara apa? Kalau misalkan ada seorang tamu ke rumah kamu, lalu kamu menyambutnya dengan rasa sopan santun, dengan attitude yang baik, maka orang tua kamu tahu bahwasanya kamu pantas untuk berpidato di depan orang lain, ataupun kamu pantas untuk sudah menghadapi orang lain. Nah, tapi kalau dari diri kamunya hanya bermalas-malasan atau seperti apa, nanti yang ada orang tua kamu hanya ingin kamu untuk lomba
kecerpen saja seperti itu. Baik, ada yang memberikan saran kembali? Saya Kak. Oke, Dinda silakan. Kalau menurut saya sih mendingan ikutin dulu aja alurnya. Kalau biar kitanya bisa lebih baik, bisa lebih tenang. Kadang-kadang kan percakapan orang tua itu kadang lebih baik juga buat kita, biar kitanya misalnya ada tamu di rumah, nanti misalnya kamu menyambutnya dengan baik, dengan bahasa gitu loh, jadi sopan ke orang lainnya gitu. Mungkin kalau dari saya sih cuma ngikutin alurnya aja. Gimana kalau misalkan solusinya intinya mengikuti omongan dari orang tua dulu nih, atau kamu tunjukkan talent kamu? Ada dua solusi. Menurut kamu yang baik yang mana nih? Nanti kamu pikirkan sebaik-baiknya waktu kamu di kamar. Kalau misalkan sekiranya menurut kamu ya ini deh yang lebih baik, maka nanti bisa kamu datang lagi ke kakak untuk konseling individu itu ya. Oke, terima kasih atas saran kalian. Oke, selanjutnya siapa? Saya Kak. Oke. Aku tuh suka diomongin gitu sama teman sebangku karena suka nggak bawa buku, sama mungkin mereka kurang suka sama aku. Oke, ada yang ingin memberikan suatu saran atau ingin bertanya terlebih dahulu? Aku mau bertanya dulu ya. Kamu pernah ada konflik gak sama temen ini? Sebenarnya mah aku nggak ada apa-apa sih sama mereka. Atau enggak ada sikap kamu kali yang nyakitin dia sebelumnya, makanya kayak ya apaan sih gitu? Mungkin emang ada, cuman akunya aja yang nggak nyadar. Ya mungkin dari situ kali. Ya bisa jadi teman kamu berbuat seperti itu karena mengungkapkan rasa kekesalannya itu. Cuman kalau kamu tidak menerima hal yang seperti itu, coba obrolkan baik-baik dengan dia. Kenapa kamu bisa bersikap seperti ini ke aku? Sedangkan maksudnya kalau misalkan dia merasa bahwasanya kamu mempunyai suatu masalah, nah masalahnya apa nih, kayak gitu, paham? Ada lagi yang ingin memberikan suatu solusi? Aku Kak. Oke, silakan. Mungkin sebelumnya aku mau nanya dulu, kamu nggak suka bawa buku di setiap pelajaran atau apa nggak sengaja? Nggak sengaja gitu, suka kadang-kadang ketinggalan. Oh, mungkin kamunya di rumah juga sering lupa ngerapin buku itu. Tapi ya sudah, terima kasih. Berarti dari diri kamunya juga ya yang kalau kayak gitu. Jadi dari diri kamunya lupa sama merapihkan pelajaran untuk esok hari. Nah, berarti berubahlah dari sekarang untuk lebih mengingat. Nah, gimana caranya untuk mengingat? Misalkan kamu menyimpan sticky note di depan lemari kamu untuk malam hari mengerjakan merapihkan buku untuk pelajaran esok hari, seperti itu, paham? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini semua masalah sudah selesai? Sudah. Baik, telah selesainya konseling kelompok ini dan telah diberikannya suatu solusi, saran atau gagasan dari kalian semua. Nah, sekarang tinggal tanggung jawabnya terhadap diri kalian. Apakah kalian akan bertanggung jawab dengan solusi yang telah disampaikan? Nah, bagaimana rasa tanggung jawabnya itu? Dengan cara kalian itu mempraktekkan di kehidupan sehari-hari kalian, atau mencegah lagi permasalahan itu datang kedua kalinya kepada kehidupan kalian. Paham? Ada yang mau ditanyain lagi sebelum menutup konseling ini? Ya, pokoknya ingat selalu janji ini. Atau ada yang ingin disampaikan kembali, rasa dalam hati yang masih mengganjal? Apa semuanya sudah puas? Sudah puas. Baik. Kalau misalkan semuanya sudah puas, setelah keluar dari ruangan ini tidak ada lagi yang diobrolkan lagi permasalahan ini. Apa yang harus dilakukan di luar ruangan ini? Cukup kalian bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan solusinya. Gak usah lagi membahas masalah ini. Ingat, semakin kalian sering membahas masalah lampau yang tidak bermanfaat, semakin banyak waktu yang kalian buang untuk kehidupan kalian. Karena gunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya mungkin. Kalian tahu kan, al-waktu asmanu min zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas.
Maka gunakan waktu itu sebaik-baik mungkin agar time kalian atau waktu kalian itu tidak terbuang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berfaedah, ya. Mungkin cukup sekian konseling dari kita. Siapa yang akan menutup doa? Oke, Arina silakan. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Arina. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Akhir kata kakak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh keluar dari ruangan ini. Terima kasih Kak. Sama. Terima kasih telah menonton cuplikan video dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Maka jadilah konselor yang handal dan jangan sampai guru BK disebut sebagai polisi sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.